Boleh nggak beli kurban patungan satu kelas, Tat? Sama satu kampung. Iya. Ya. Boleh nggak? Jadi tergantung kelasnya dulu. Oh, kelas. Kalau kelasnya 1 orang, nah ini kelasnya berapa orang? Oh, kalau kelas saya bisa nggak? Jadi kelasnya besar ya. 12.000 Kalau orang, kelas Jakin Siprun 12.000 orang ya. Iya, Jadi di patungan Telegram. beli 1 kambing. Heeh. Masya Allah ya. Seribuan udah Ya. cukup itu. Ya. Coba tuh ya. Jadi di awal-awal aja udah ini deh. Ya. Sapa gimana nih? Sapa. Sapa lah, sapa. Baik, sahabat-sahabat sekalian, yuk ngaji nih pasti ya. Yuk ngaji. Ya, sahabat sekalian, ya ini ternyata di sini saya diarahin ini. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah grogi, Sat. Nggak usah, Nah. cukup ya. Baiklah. Jadi gini, Sat, ini segmen baru ya, YN Podcast Masya Allah. terbaru. Ini kemarin datang YN Stage kan, Sat? Ya, alhamdulillah. Datang. Pas YN Stage itu banyak yang nanya, Sat. Banyak yang nanya pertanyaan tentang masalah kurban. Nah, harusnya kan antum di situ itu. Benar, serius ada kurban? Ada banyak, Sat, rakyat-rakyat saya. Oh, Banyak. di pas ini, Di pas tempat antum saya, ini persulukan itu ya. Iya. Masya Allah. Kalau di tempat game ya Iya, jangan iya. nanya kurban lah. Jadi kalau kemarin itu persulukan yang paling panjang itu beliau memang. Ya, Oh. jadi Ustadz Felix sebelum antum Ustadz Felix baru antum baru bubar. Waktu yang itu Oh, setelah iya. pasca itu. Paling lama tuh. Paling lama. Oh, apa ya? Jadi di itu bahas panggungnya? ya. Enggak, setelah itu acara. Oh iya, di situ. Itu bahas kurban ya. Bahas kurban, beberapa orang bahas. Anak-anak muda itu. Anak-anak muda, Masya Allah. Memang mau kurban mereka itu ya. Enggak juga, tapi pengen tahu, pengen berkurban, cuma duitnya nggak ada kayak. Iya, gitu. Jadi itu. Gitu. Ya, buat teman-teman yang pengen kurban tapi sekarang nggak ada duitnya, kita doain Sat. benar. Tahun depan bisa kurban dan kurbannya di Amin. Mekah lah. Haji sekalian. Haji, Masya Allah. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah. Insya Ya, Allah, jadi amin. niat itu penting ya. Kita semua ya. Niat Allah itu mudahkan penting, semua, ya, Masya Allah. supaya dimudahkan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, Sat. Ada beberapa wilayah, Sat, termasuk di tempat saya itu, kalau kurban itu kok harus cowok gitu loh. Harus jantan. Kambing jantan. Ya. Makanya saya itu biasanya kalau kurban di kampung itu nyarinya yang betina. Soalnya jauh lebih murah. Iya, benar. Lebih murah. Nah, pertanyaannya, apakah kurban ini ya, kurban itu harus jantan, Sat, nggak boleh betina? Baik. Pertama bahwa kurban itu kalau kita merujuk pada pendapat ulama fikih, ya jadi para ulama mengatakan la farqa bainahuma. Jadi tidak ada bedanya dengan jantan atau betina. Yang penting bagi kita itu prinsipnya adalah kita itu memilih yang terbaik. Jadi dari syarat terpenuhi itu minimal itu syarat. Ya misalnya tidak ada cacat segala macam itu kan. Baru mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Semakin baik misalnya kalau memang dilihat dari harganya semakin mahal itu semakin Sesuai baik. dengan kualitasnya. Kualitasnya, maka itu semakin baik. Bukan sekedar mahal-mahalan ya. Bukan, gitu. Jadi jantan laki-laki tidak apa-apa. Sebagian mengkiaskan sebagaimana akikah. Makanya ada harus jantan itu. Enggak, akikah juga termasuk dibolehkan. Jantan sama betina itu dibolehkan. Oh, bebas. Bedanya itu nanti kalau laki-laki berapa Kang itu. Berapa jumlah ekornya yang kalau anak bayi laki-laki gitu. Kalau perempuan berapa? Oh, jumlahnya, bukan kelaminnya. Bukan. Oh, jadi terus bayi yang dilahirkan. Kenapa kok sekarang di sini tuh banyak muncul termasuk akikah, harus kambingnya harus laki-laki, apalagi kurban juga ternyata ada. Itu muncul dari mana, sih? Jadi itu memang ada, kalau kita lihat dalam khazanah fikih, memang ada melihat dari sisi sifat jantan itu gitu. Jadi jantan itu ya dikatakan lebih baik kan gitu. Oh, gitu. Lebih baik. Karena kan kita tahu kalau betina itu kan dia takutnya, itu bisa melahirkan. Dia kan beda. Takutnya haid terus nggak terima pahalanya gitu ya. Kalau jantan itu kan nggak melahirkan gitu kan. Kayak manusia aja kan beda yang dia khawatirkan ada kandungan di dalamnya. Berarti kurban dua dong kalau ada bayinya. Gitu. Jadi tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Jadi mau jantan mau betina, yang pastikan itu memenuhi syaratnya itu. Memenuhi syarat. Ya. Terus apa yang utama, Sat? Apakah sapi, kambing, atau domba? Ya. Jadi yang pertama dipahami sahabat sekalian bahwa untuk kurban ini itu adalah binatang yang sudah tertentu, gitu. Jadi
tadi kalau seperti yang disebutkan tadi, jadi mulai dari unta, ya kan, sapi, dan kemudian domba kan gitu. Sapi, domba, unta. Unta kan gitu, unta, kemudian sapi, kambing dan jenisnya, domba termasuk kan gitu. Kemudian terjadi perbedaan mana yang lebih utama. Sebagian mengatakan kambing, domba, karena Nabi kambing atau domba? Selama berkurban dengan menggunakan kambing tadi kan gitu. Tetapi ala kulli hal bahwa ini memang terjadi lagi-lagi itu memang perbedaan para ulama. Kalau melihat perbuatan Nabi, selama Nabi itu memilih kambing. Kambing. Ya, domba gitu. Maksudnya jenisnya itu gitu. Jadi kurban itu dengan itu apa kan di dalam hadis itu apa? 2 kambing yang gemuk kan gitu, yang sehat-sehat gitu kan gitu. Emang di bahasa Arab kambing sama domba itu sama apa? Beda. Jadi saya pernah nanya kan gitu bahwa kalau orang Arab itu lebih cenderung suka domba. Jadi kalau bahasa Arab juga beda. Kalau kambing itu, kambing Jawa kalau kita bilang itu al-ma'zu. Jadi kambing itu nama bahasa juga beda. Ghanam itu ibaratnya nama umumnya. Kambing ataupun domba itu ghanam. Ghanam. Itu kemudian nama masing-masing. Kalau kambing Jawa itu namanya al-ma'iz. Al-ma'zu di Al-Qur'an itu al-ma'zu. Kalau domba ad-do'nu. Domba itu ad-do'nu. Kalau Nabi Ibrahim nyembelihnya ditukar pakai apa itu? Itu kalau kita ajal dengan domba. Karena Soalnya beberapa ini kan, beberapa literasi atau beberapa ustadz itu ada yang menyebutkan domba, ada yang menyebutkan kambing kibas. Nah, kibas. Jadi gini, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kadang-kadang kemudian ketika kita bahas suatu permasalahan kan gitu ya, ada nggak faedahnya kemudian kita mengetahui manfaatnya, kemudian kita apa bedanya kita tahu misalnya antara itu kambing. Ya bagi kita yang pasti itu jenis itu gitu. Ya detailnya memang khilaf ya sudah gitu. Nah, udah mau dia kambing, yang penting di situ pelajaran penting yang kita ambil bahwa betapa kuasanya Allah kan gitu. Jadi sebagai kita kemudian bertanya itu yang kemudian bisa menambah iman kita kan gitu. Menambah amal kita gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang kemudian yang sekedar tahu kemudian untuk apa kan gitu. Iya. Nah, gitu. Mungkin untuk ditiru saja. Ditiru. Ya, kan? Semakin menyerupai Rasulullah atau Ibrahim kan dapat pahala tambahan insyaallah gitu. Berarti khilaf ya, berarti yang pasti antara kambing dan domba itu lebih utama. Ya, berarti kalau kita punya uang seharga misalkan katakanlah 5 juta. Kemudian ada sapi harganya 5 juta, ada kambing harganya 5 juta juga dengan kualitas yang bagus saja, yang sesuai dengan harga ya, ada harga ada rupa. Maka lebih utama beli kambing karena kebanyakan di Indonesia itu memahaminya sapi lebih utama. Gitu. Oke, pertanyaan kedua ya, Ustaz. Boleh nggak beli kurban patungan satu kelas, Ustaz, sama satu kampung? Iya. Ya. Boleh nggak? Jadi tergantung kelasnya dulu. Oh, kelas. Kalau kelasnya 1 orang, nah ini kelasnya berapa orang? Oh, kalau kelas saya bisa nggak? Jadi kelasnya besar ya. Kalau kelas Jack Insipron 12.000 orang ya. Jadi patungan beli 1 kambing. Masya Allah ya. 1000-an udah cukup itu ya. Jadi kalau kita melihat pada pendapatnya misalnya Imam An-Nawawi ya, itu menjelaskan bahwa jadi 1 kambing itu hanya mencukupi untuk 1 orang. 1 kambing 1 orang. Jadi kalau sapi, kemudian unta itu maksimal 7 orang. Sapi, unta itu 7 orang. 7 orang. 1 orang itu mewakili keluarga atau person? Iya. Nah, di situ ada lagi pembahasan. Ketika seorang misalnya dia apakah mencukupi kurban 1 orang untuk keluarganya, kan gitu. Maka para ulama mengatakan itu mencukupi. Jadi sebagaimana Rasulullah juga pernah melakukan kurban, kemudian mengatakan Allahumma hadza an Muhammad wa an ummati Muhammad. Gitu. Jadi Rasul itu menyertakan umatnya. Ya, jadi seakan-akan Rasul mengatakan kalau seandainya umatku nggak ada yang kurban ya, ya inilah kurban. Aku mewakili gitu.
Begitupun dari situlah kemudian ulama mengistinbat, menggali itu, boleh nggak seorang ayah itu kemudian kurbannya satu kambing mencukupi nggak untuk keluarganya? Gitu. Itu mencukupi. Keluarganya bisa dapat pahala. Bisa dapat pahala. Tapi ya artinya dengan syarat kemudian siapa keluarga itu, kayak gitu. Keluarga ini maksud itu adalah yang dia itu dari dapur yang sama, nafkahnya itu yang dari dia, gitu. Yang berasal dari yang dia memang wajib bagi dia itu menafkahinya. Satu ya, atap, istrinya, gitu, anaknya, kan gitu. Jadi itu mencukupi gitu. Berarti jadi dia boleh melihat Allahumma hadza minni anni wa an usrati boleh, gitu. Jadi mencukupi untuk. Tinggal keluarga yang maksud itu adalah yang dia merupakan kewajiban nafkahnya. Termasuk kalau orang tuanya, kalau bisa masuk di situ. Kalau orang tuanya di situ atau mertuanya di situ bisa masuk. Iya, mertua ya tidak termasuk. Tidak masuk kan gitu. Jadi intinya ketika dia kemudian mau kurban, setiap keluarga itu harus memastikan, berusaha siapapun yang mampu dari mereka itu untuk melakukan kurban itu. Karena sebagian ulama mengatakan itu seakan-akan kalau ada fardu kifayah kan, fardu kifayah itu kan misalnya kalau sebagian melakukan maka gugur kewajibannya kan gitu. Ini juga ada yang memasukkan itu sunnah kifayah. Maksudnya ini sunnah muakkad hukumnya. Jangan dianjurkan, tapi dianjurkan sekali harus ada salah satu dari mereka. Gitu. Jadi melakukan itu gitu. Jadi agar yang lain itu terlepas gitu. Maksudnya sebagian ulama mengatakan makruh satu keluarga itu meninggalkan kurban dalam 1 tahun. Makruh. Iya, makruh. Ada yang diwajibkan nggak dari para ulama untuk berkurban? Sejauh yang saya pahami, ya mungkin ada pendapat, tapi saya belum pernah menemukan secara langsung tekstual. Tetapi jumhur ulama mengatakan hukumnya itu sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, sebagaimana akikah kan gitu. Jadi dia dianjurkan gitu. Gitu. Jadi itu apa? Kalau Rasul sendiri pernah absen nggak, kurban? Kalau merujuk kepada hadis ya, bagaimana Nabi kemudian dalam riwayat yang ada kan gitu. Ini nanti mungkin bisa yang saya pahami kalau berdasarkan redaksi hadis, Nabi itu tidak pernah meninggalkan kurban itu semenjak disyariatkan kan gitu. Ya, semenjak disyariatkan. Gitu. Pertanyaan berikutnya ya. Boleh nggak berkurban untuk orang yang meninggal? Baik. Seorang kan gitu, bahwa pada dasarnya kan gitu, antara dia dan ketika sudah wafat kan kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata. Jadi apabila anak Adam itu mati, maka putus, kecuali yang 3 itu kan gitu. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa, ilmu yang diajarkan, dan kemudian al-waladu sholih, yang mendoakannya. Kan gitu. Jadi kemudian apakah termasuk nggak, boleh nggak dalam amal ini yang dilakukan oleh anak-anak ini? Kan gitu. Sekarang dirinci. Kalau ditanya boleh nggak berkurban untuk yang meninggal seperti ibu? Itu kalau itu ahli warisnya. Boleh. Jadi ahli warisnya. Ya, itu dari sisi ahli waris. Siapa yang berkurban dulu? Tentu kalau ahli warisnya itu adalah pelakunya misalnya, itu bagian dari birrul walidain, kan gitu. Jadi kalau misalnya kayak puasa, dia punya utang, maka harus dibayar. Kalau dia punya haji juga belum sampai kemudian yang wafat, maka dia harus ditunaikan. Kemudian bagaimana selain itu? Ini para ulama. Kalau itu kan wajib, bagaimana dengan kurban ini? Jadi ada 3 kategori yang berkurban untuk yang meninggal. Ya. Yang pertama, yang dimana dia berkurban dan menyertakan namanya baik untuk yang hidup dan mati, itu dibolehkan. Jadi misalnya saya berkurban nih 1 kambing, seperti tadi bahwa saya berkurban atas ini. Dan ibu saya setelah wafat, itu dibolehkan. Yang mending begitu juga dapat pahala kan? Ya, jadi itu jadi menyerta, jadi dia penyerta. Yang kedua adalah dia berkurban atas yang meninggal itu, bahwa itu memang melaksanakan wasiatnya. Wasiat. Atau nazarnya yang belum tertunaikan ketika hidup. Itu juga nggak boleh disertakan. Itu mustakil, itu independen. Dia sendiri. Gitu. Ya, itu bukan mengikuti kan gitu. Itu boleh. Ya independen ya, mustakil kan. Istiqlal itu artinya independen kan. Kemudian yang ketiga, bagaimana ini
Bagaimana kalau dia independen, maksudnya nggak terkait yang dua itu? Memang atas dia nama langsung yang sudah wafat ini. Emang atas, iya. Nah ini ulama mengatakan ini juga boleh, tetapi kemudian jangan di situ tidak dikatakan di situ tanda kutip bahwa jangan meyakini itu bahwa itu adalah sesuatu yang maksudnya ada nggak bahwa itu sesuatu yang sangat dianjurkan gitu, maksudnya itu boleh gitu. Ya, dan apakah pahala sampai ya? Kalau sudah dibolehkan ya, memang ada khilaf lagi apakah sampai ya. Kita berharap sampai kan. Iya. Maka yang diutamakan itu siapa yang melakukannya? Anaknya. Iya. Anak ya doanya, kemudian sedekah atas nama orang tua kan gitu. Nah itu kan karena mengambil dalil bahwa boleh nggak orang anak itu bersedekah atas nama orang tua yang setelah wafat, kan boleh. Iya. Ya kemudian memasukkan ya kurban itu kan hukumnya sunnah, sedekah sunnah maka boleh kan gitu. Nah itu masalah dalam. Walaupun ada sebagian ulama yang putus gitu ya. Putus. Ada ya. Tapi nggak ada yang putus mutlak, nggak ada. Maksudnya nggak ada yang mengatakan putus mutlak seperti sampaikan dirinci. Putus mutlak dalam artian badalin amal. Iya. Nggak ada yang bilang mutlak. Misalnya kayak haji. Ada yang boleh ya. Itu semua mengatakan bisa dia gitu. Yang wajib itu tetap ditunaikan. Seperti wasiat dia. Wajib. Itu kan dia kan wasiat itu kan tidak dilaksanakan ketika dia hidup, tapi dia kan dilaksanakan. Selain yang nggak itu gitu, selain yang bukan kewajibannya puasanya atau bukan fidyahnya, kemudian bukan nazarnya, itu kemudian mereka istilah. Tetapi bagaimana dengan sholat? Sholat para ulama mengatakan tidak bisa dibadal, diqadha oleh ahli warisnya. Maksudnya dulu dia nggak sholat, hidup nggak sholat. Apakah bisa diqadha? Nggak bisa. Kalau sholat ini ada ya. Ya. Kalau puasa ada kan man alaihi saum sama anhu wali warasatu. Jadi barang siapa yang punya utang puasa maka ahli warisnya boleh berpuasa menggantinya kan gitu. Dan itu dalil-dalil yang kemudian muncul perdebatan kalau puasa bagaimana. Tetapi kalau yang sudah sifatnya nazar, itu para ulama wajib kayak haji. Kayak haji dia tapi sudah seperti kita sekarang kan. Udah daftar ini kan sebenarnya udah mampu deh, tapi karena bukan dari dianya. Oh, udah daftar karena lama. Iya, bukan dari dianya. Nggak nyampe umurnya. Iya, nggak nyampe umurnya kan gitu. Kemudian gimana? Ini harus tetap bisa dibadal haji kan gitu. Maksudnya sah nggak? Sah badal haji. Iya, 30 tahun sekarang ya. 30 tahun, 40 tahun kan gitu ya. Iya, assalamualaikum lah. Daftar umur 35. Emang umurmu 100. Jadi kalau sekarang itu memang kalau sudah punya uang dari janin aja harus daftarin. Waduh. Nah gitu kan. Atau belum nikah juga kayaknya daftarin dulu kan gitu. Waduh. Ya, Ustaz, nikah aja belum kok udah daftarin kayak gitu. Nikah dulu yang penting. Nanti berangkatnya nggak sama istri dong. Oh iya. Iya kan. Bisa kan. Berarti harus nyari istri yang sesuai dengan urutan pendaftaran haji. Supaya pas haji bisa bareng ya. Kita harus sekitar itu aja yang cari istrinya ya. Ustaz, bener nggak menjelang Idul Adha nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku? Iya. Bener. Bagi yang mau berkurban. Iya, yang nggak berkurban nggak usah GR ya. Nggak usah ikut-ikut potong. Nggak usah ikut-ikut nggak potong ya. Potong. Jijik ya, itu sunnah soalnya. Jadi kalau dia sudah berazam mau berkurban, misalnya sudah ada indikasi uangnya siap, atau dia udah kan sekarang juga kurban modelnya kan udah beli awal kan. Oh, startnya nggak boleh potong tuh boleh kapan? 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Nanti kita akan lihat perdebatan saat ini 1 Zulhijjah atau belum kan gitu kan, itu yang rame nih kan gitu. Jadi 1 Zulhijjah. Kalau dia sudah berniat, ya berarti itu pasti sertai kapasitas lah, kemampuan. Ya. Maksudnya baik kemampuan itu namanya kalau ulama itu mengatakan fi'lan, memang sudah real ada tabungannya, atau dia dikatakan bil quwwah, ada potensinya. Maksudnya dia ini nunggu, oh ini proyek saya berhasil di tanggal 9 misalnya. Itu udah siap-siap dia nih. Jadi yang mau berkurban ini. Jadi kalau yang nggak berkurban, nah itu ya silakan dia mau potong kuku, mau potong rambut kan gitu ya. Ya harus dipotong. Tetapi memang ada catatan menarik di sini bahwa ada yang mengambil pendapat bahwa yang nggak mau dipotong itu adalah hewan kurbannya. Oh, bukan jadi bukan manusianya. Orangnya. Jangan dipotong
kurbannya. Kuku kurbannya. Karena itu nanti jadi pahala. Iya itu tadi. Jadi dia memahami hadis itu bukan orangnya yang mau kurban. Oh. Maksudnya ini sebagai paman ada yang marah seperti itu gitu. Oh, ada juga. Tapi yang pendapat yang kuat dua-duanya. Orangnya. Kurbannya boleh dipotong. Iya. Rambutnya. Rambut kurbannya. Cukur. Iya sekarang kepentingannya untuk apa Kang gitu? Maksudnya kayak domba gitu. Ya nggak masalah. Jadi yang menahan itu orangnya mau kurban. Gitu. Tapi kalau misalnya mau mengambil, boleh nggak misalnya kalau biar aman dua-duanya? Ya kan dua-duanya nggak dilakukan gitu maksudnya. Dua-duanya nggak dipotong. Ya sekarang realitasnya ada nggak orang yang sibuk memotong kuku binatang kurbannya, ada nggak? Biar cakep sih. Enggak ada itu. Iya sekarang coba datang ini kayak di Indrafrasta. Nah, kalau kurbannya ngasih wasiat. Kurbannya ngasih wasiat. Ya kurban. Wasiat wajib itu naikkan. Kalau kurbannya wasiat sih. Saya pengen ke salon dulu sebelum disembelih. Waduh, berat ya. Iya. Oke, kalau kurban secara online, Sat? Oke, sekarang kita harus kemudian menyamakan persepsi dulu. Oke. Apa yang dimaksud dengan kurban secara online? Pakai Minecraft. Nah, itu karena kurban Harvest Moon. Iya itu makanya saya bilang tadi. Dulu waktu saya SD ada game Harvest Moon itu. Dia kan tentu kurban di situ. Ya, kebetulan karena dia bukan Islam ya. Kalau Islam mungkin saya kurban di situ kali ya. Ya. Di situ kan jadi milih istri, ya. Milih istri yang mana? Nggak sampai ke situ saya. Oh, nggak sampai ke situ. Jadi kalau yang sifatnya game cerita panjang, saya tuh lebih seneng nonton aja. Kalau PES, bola. Oh, berarti selama ini pas saya kecil di rental, di jendela-jendela banyak orang, itu antum ya sih? Ya, itu kalau yang ya, jadi teman-teman sekalian, sama persepsi itu apa maksud online? Maksudnya, Ustadz saya punya ini kurban kambing tapi di game. Ya, itu gimana? Bukan itu maksudnya. Kalau belinya secara online sih oke aja. Iya, itu makanya kalau yang dimaksud dengan kurban online itu adalah dia belinya secara online. Ya, maka ini terus disembelihkan dong meskipun boleh dengan syarat. Satu, bahwa orang yang kemudian kan yang yang menjalankan itu memang amanah. Dan memahami hukum kurban itu sendiri. Maksudnya ya kita kasih uang, dia pilihlah kambing yang bagus, yang sesuai syaratnya, kriterianya. Jangan udah dikasih uang habis itu suka-suka dia. Memang kita harus memilih amanah kan gitu ya. Yayasan kita amanah, yang kita tahu track recordnya kan gitu bagus. Nah itu yang kita dari sisinya kita juga nggak bisa langsung pokoknya online udah kasih aja gitu. Kita juga berusaha semampunya gitu ya kan. Jangan sampai ternyata yang dipotong itu cuma gambar doang. Emang itu di online udah dijual kambing ya? Hah? Maksudnya di Tokped? Enggak. Kayaknya kambing itu belum masuk Tokped kayaknya. Jadi kan itu kan biasanya program di mana ada daerah Muslim yang nggak pernah kurban kayak. Jadi minoritas gitu. Jadi sebagai solusi nih syiar Islamnya nggak ada gitu, kasihan. Biar terdistribusi lah gitu. Boleh nggak seperti ini kan? Kalau itu bagian dari syiar ya nggak apa-apa kan gitu. Online, gitu. Onlinenya di sana. Gitu tetapi kalau ditanya mana yang utama, tentu yang utama itu adalah apakah itu utama nggak? Itu nggak utama. Kenapa? Karena dia akan terlewat. Dia memotong dengan sendiri. Karena yang utama itu, yang kurang itu memotong sendiri. Yang kedua dia membaca doanya sendiri. Sekarang mah jarang orang motong sendiri. Iya, jarang. Dia akan ya. Kemudian dia melewati sunnah menyaksikan hewan kurban itu itu sunnah semua itu. Memotong, kemudian membaca doanya, kemudian menyaksikannya kan. Baca Allahu Akbar itu kan juga sunnah. Terlewat dia itu semua. Gitu. Jadi tapi sekarang kita kurban, maksudnya kambingnya di sini pun kita juga gak nyembelih, kita juga gak menyaksikan, kita juga gak baca doanya. Iya. Karena ada petugasnya, Zat. Sudah nerima RPH itu ya kayak di udah RPH. masuk plastik aja loh kalau dagingnya. Jadi, kayak gitu. Kayak di RPH kan gitu. Masuk ke rumah potong hewan tiba-tiba udah langsung kertas plastik. Malah sebagian kita itu melarang anak-anaknya ya, orang tua melarang anak-anaknya untuk ngelihat prosesi kurban. Darah padahal sunnah. Iya, itu makanya saya bilang kalau ditanya boleh. Tetapi kan kalau kita prinsipnya kan kita selalu bertanya, mana sih yang utama? Ini saya udah jelaskan ini yang utama gitu. Saksikan kurbannya dipotong gitu. Itu hak dia gitu, maksudnya hak dia.
Kalau kayak saya kalau misalnya mau kurban, ya walaupun saya nggak motong, tapi saya ada di situ ya gitu kan. Iya, iya. Saya yang manggil saya di situ gitu. Saya yang baca doa. Kenapa antum nggak motong? Ya? Antum nyuruh orang-orang motong. Antum sendiri cerita saya nggak motong. Iya. Gimana sih? Gimana sih? Jadi memang butuh ada yang terdistract di sini gitu karena generasi 90 ini ya hidup di mana saya dulu kan gitu. Ya. Biasanya bapak yang motong. Jadi memang nggak pernah. Antum pernah motong ayam nggak? Ya saya hidup di keluarga kalau jujur itu nggak pernah yang namanya motong-motong di rumah itu. Jadi beli jadi gimana caranya saya mau motong itu gitu. Tapi orang lain harus motong sendiri ya. Harusnya sendiri ya. Meskipun antum nggak motong ya. Iya. Kan begini kan seperti ya. Tapi katanya begini, ya, jangan sampai semua sunnah itu dilewatkan gitu. Misalnya kan case-case itu kayak saya memang. Kan kita harus lihat dulu latar belakang saya gimana dulu yang hidupnya tanda kutip dulu di kota misalnya. Nggak pernah. Tapi cobalah latihan. Iya itu mau dicoba kan gitu ya. Ya. Karena pada itu memang harus disiapkan mentalnya kan. Tapi gitu. antum kalau bunuh kecoa berani? Berani. Cicak. Tokek di rumah saya bunuh. Makanya saya bilang ini kalau tokeknya suara lagi kita cari. Bunuh beraninya tapi level tokek doang ya. Tapi ada yang takut loh. Coba nanti di sini ada yang berani nangkep tokek itu. Udah masih bunyi nggak dia? Tokek kan di sini ada tokek. Siapa yang takut? Izar. Ngeri Izar saat kemarin dikejar anjing. Ular. Dikejar ucu, lari dia. Ya. Jadi ibaratnya secara cash memang butuh proses saya pribadi gitu. Tapi ada niat untuk langsung motong. Motong. Karena tadi utamanya dia yang motong, dia yang doa, dia yang menyaksikan gitu. Tapi jangan sampai dia kan ada juga orang yang takut darah. Itu realitas ada gitu. Tapi jangan sampai kemudian semua dilewatkan semua sunnah itu gitu. Sunnah maksudnya semuanya lewat. Sampai menyaksikan juga nggak berani dia. Iya kalau takut darah ya di treatment lah supaya nggak takut darah. Gitu. Apalagi cowok lah. Ya. Masa nggak pengen jihad? Ya. Kan ada hadisnya tuh kalau nggak punya keinginan berjihad itu. Siapa saja yang kemudian yang tidak pernah redaksinya itu tidak pernah berkeinginan. Walam yaghzu mata mitatan jahiliyah. Matinya jahiliyah. Mata fi syu'batin nifaq itu redaksinya. Dari cabang kemunafikan. Walam yuhaddis nafsahu. Kan itu man lam yaghzu barang siapa yang berperang walam yuhaddis nafsahu bi dan tidak pernah ada niat gitu. Itu berlaku untuk cowok, cewek? Ya laki-laki. Laki-laki. Masalah laki-laki. Berarti laki-laki yang punya problem takut sama darah segera di treatment ya. Benar. Itu khawatir termasuk dimasukkan sama itu ya. Iya, karena ya realitasnya juga ada yang takut sama kecoa tadi. Iya, maksudnya logikanya kalau sama darah aja takut gimana punya hewan. Keinginan berjihad gitu ya. Datang dia perintah jihad habis itu udahlah bunuh aja aku katanya kan gitu. Ya nggak bisa kan. Maka kata Allah wa'idu kan di situ. Persiapkan berarti kalau yang takut ya treatment. Treatment. Makanya ya satu sisi kita nggak bisa pungkiri generasi kita ini memang generasi darah itu jarang, udah jadi semua gitu. Makanya salah satu treatmentnya itu mungkin ada sunnah untuk ngelihat itu proses itu gitu. Megangi ya. Gitu ya. Menarik tadi yang dibilang King Sipur tadi bilang sampai ada orang tua itu melarang. Apa faedahnya anak itu kan gitu. Ya kan pertama ya orang tua kan harus tahu anak itu kan punya fase gitu. Ya, ada fase sebelum balik itu ada namanya mumayyiz kan tamyiz. Ya. Jadi ini treatmentnya nggak semua juga dilarang, nggak semua juga dibiarkan gitu. Nah, kalau dia memang terbiasa misalnya sering ke pasar, misalnya kemudian lihat potong. Harusnya ada pendampingan. Iya, ada pendampingan. Makanya kata Imam Malik kan apa? Jangan sampai kesenangan melihat darah kan. 7 tahun pertama kan apa kata Imam Malik ketika menikah anak? 7 tahun pertama adalah la'ibha. La'ibhu itu ajak dia bermain. Jadi pendidikannya dengan cara banyak bermain. Pendekatannya ya nggak serius. Kemudian 7 tahun kedua apa katanya? Wa'adibha. Ajarkan dia adab. Kemudian setelah itu kan 14 sampai 21 itu sohibha. Sohibha apa? Dampingi dia. Nah ini kan hal-hal seperti ini perlu didampingi. Ada pendampingan. Gitu. Iya. Saya itu pertanyaannya orang tua juga dulu nggak didampingi. Berarti orang tua juga harus treatment kan gitu. Saya itu kan punya anak saat usia hampir 2 tahun. Iya.
Sama lah, Pak. Saya juga suka nge-treatment dia untuk tega. Salah satunya ketika lihat cicak, bunuh nak, bunuh. Iya, benar. Bunuh. Nah, dia kejar, dipukul. Tapi kalau ngelihat semut, jangan dibunuh, jangan dipencet. Gitu. Pendampingan. Supaya tahu ini kapan harus begitu, kapan harus begini. Gitu. Ya. Kadang-kadang memang ada realitas yang aneh menimpa kaum muslim ini. Jadi yang harusnya dibunuh, dia biarkan. Ya. Maksudnya, ada binatang-binatang kalau masuk rumah itu harus dibunuh. Iya. Tapi dibiarkan kan gitu. Maksudnya contohnya cicak tadi. Biarkan gitu. Itu kan harus dibunuh kan gitu. Kemudian ular, termasuk ular itu. Ular itu dibunuh. Tapi itu ada treatment, maksudnya kalau dia kan ada juga dalam hadis bahwa jin itu bisa. Iya. Kalau dia kita usir dia keluar, ya udah biarkan. 3 kali atau 3 hari lah. Ya. Kalau kemudian nggak keluar. Sekarang malah dikoleksi. Jadi komunitas. Jadi komunitas. Aneh kan. Tokek malah ini, mahal sekarang. Jadi tokek juga kan itu sejenis cicak. Akhirnya dari situlah kemudian bagaimana kemudian mau tega. Hukumnya itu halal apa haram sih, jualan tokek? Iya kan, tokek itu adalah sejenis dari cicak. Fasik, hewan fasik. Kan gitu. Hewan fahish ya, fawahish. Sehingga kaidahnya apa? Bahwa apa saja yang diperintahkan untuk dibunuh, maka itu nggak boleh jual beli. Kan? Itu kata Ustadz ya. Ya, tadi saya pengen nyampein ya, tapi Ustadznya nggak boleh loh. Haram kata Ustadz, kata Ustadz Skandar. Mahori ma'alibad, fayabu haram. Itu ada kait kebalikan. Jadi kalau yang diharamkan bagi seorang hamba, maka jual belinya haram. Misalnya babi itu haram dimakan bagi kita, maka jual beli juga harga juga haram. Miras itu haram. Wah, tapi 2.800 ya kemana gitu ya sih. Apalagi itu katanya muslim ya, lebih masalah ya. Masa mau nggak boleh jual lagi gitu. Padahal 2.000 karyawannya. Lagi rame nih bajigur ini ya. Bajigur. Tapi online itu ini, Ustaz, mungkin menjadi solusi buat orang-orang sekarang yang mungkin apa ya? Kambing itu kan kalau kita ngomongin kebiasaan, latar belakang, Ustaz. Iya. Sekarang itu beli kambing itu nggak bisa jauh-jauh hari, Ustaz. Kadang kita nggak punya lahan buat jaga nempatin kambing. Iya. Terus pedagang-pedagang juga. Saya kan pernah nanya sama pedagang, nggak bersedia. Paling lama ya 7 hari. Nggak mau langsung. Nggak mau, kita jauh-jauh hari udah pesen gitu loh, Ustaz. Karena resiko kematian. Mereka punya tanggungan memelihara. Makanya kan Ustaz, online itu menjadi solusi. Karena di beberapa daerah ketika hari itu semakin dekat, seperti daerah Jabodetabek sekarang ini, itu harganya sudah naik gila-gilaan. Makanya saya punya kebiasaan, kalau harga sudah gak bisa, maksudnya sudah di luar nalar, padahal kita bisa dapat kualitas kambing yang bagus dengan harga segitu. Ya benar. Saya nelpon orang tua yang ada di Jawa Timur, tolong belikan di situ. Itu dapat yang kualitas lebih bagus. Ya. Jadi prinsipnya begini ya, dalam Al-Qur'an disebutkan fattaqullah mastata'tum. Bertakwa semampu kalian gitu. Jadi dari sisi kitanya bahwa kita itu memang melakukan dari hukum yang ada, mana yang bisa kita, ini kan boleh, itu kan boleh, udah, gitu. Tapi artinya kita tetap berusaha, gitu. Karena memang nggak dipungkiri tadi memang sama yang saya rasain. Saya soalnya pernah juga bisnis kambing. Dulu kambing itu domba. Oh pernah, nyembelih aja nggak berani. Bisnis kambing. Jadi bibitnya itu paling di bawah 1 juta udah dapat domba gitu. Iya. Gitu. Tapi ya kenapa pas di kurma itu 3 juta aja masih biasa gitu sekarang. Masuk kalau di luar kurma itu paling harganya 2 juta. Naiknya itu luar biasa gitu. Makanya saya akhirnya jadi momen ini ya buat nyari aji mumpung. Aji mumpung keuntungan ya. Iya, apalagi modelnya itu yang udah dia udah menggrab dari petani-petani itu. Wow. Peternak itu udah dia DP-DP. Berarti kan nggak ada lagi harga, kita nggak bisa dapat lagi dari petani. Udah nggak ada lagi, bisa langsung sebenarnya. Iya, sekarang panjang lah kalau kita mau ngomongin apa yang terjadi sekarang PMK, ya kan? Beberapa pedagang-pedagang yang dari Jawa Timur nggak boleh keluar. Madura, ya, teman kita Mas Wajem merasakannya. Iya. Dia curhat aja sama saya. Saya tahu sendiri, orang-orang Madura, orang-orang Jawa Timur, itu harga kekayaan mereka itu, orang-orang Jawa khususnya,
itu ya dari kurban sapi, dari kambing. Jadi usaha mereka ya panen setahun sekali. Sebulan untuk setahun gitu. Setahun sekali diharapkan panennya. Itu harapannya. Tapi ketika ditutup ya ada ya tahu lah ya. Ya boro-boro masalah kurban, masalah hari aja masih masih bingung mau netapin ya. Begitu. Tapi kalau kita nyembelih kurban yang sakit kayak PMK gitu boleh ya, Sir? Hukumnya. PMK kan kalau penyakitnya itu sudah real, itu tidak memenuhi syarat. Kan dia harus sehat. Oh. Nggak boleh. Gitu. Kan harus sehat. Nggak boleh cacat, nggak ada sakit. Tapi kan masih hidup. Ya. Cacat itu juga masih hidup. Oh, kasihan ya berarti yang sakit. Yang terputus ekornya. Jadi harus yang bagus kan. Maka ada renungan yang menarik bahwa kurban itu salah satu amal ya, amal yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Di generasi awal manusia. Itulah kisahnya Qabil dan Habil itu. Kan itu tentang kurban. Kurbannya, betul. Itu jadi renungan kita gitu bahwa kalau kita mau mengambil semangat spirit kurban itu ceritanya dari situ dulu. Iya, sebelum kisahnya Nabi Ibrahim. Oh iya kan? iya. Surah Al-Maidah watlu alaihim naba abanai Adam. Betul. Ya. Coba ceritakan Muhammad kisah dua anak Nabi Adam. Siapa itu? Qabil dan Habil ini. Itu qarraba qurban ketika mereka diperintahkan untuk berkurban. Jadi maksudnya kalau ditanya seberapa spesial kurban ini, itu dijelaskan. Jadi generasi awal manusia itu udah kurban gitu. Cuman kurbannya bentuknya aja yang beda. Dulu kurbannya itu sesuai dengan pekerjaan mereka. Ya. Habil itu dia itu dikenal dengan ar-ra'i bil ghanam. Dia pengembala, ngurusi kambing. Habil. Ya, binatang ternak lah. Kalau si Qabil petani. Dia apa al-ard kan gitu. Amil bil ard. Jadi petani. Iya. Tapi apa yang dilakukan oleh Qabil? Dia milih yang hasil panen yang busuk-busuk. Ya. Tetapi kemudian itulah yang membuat dia itu merasa geram. Anggurnya busuk. Ya. Nggak diterima dia. Malah jadi mabok. Nggak diterima, dia merasa marah kan gitu. Tapi Masya Allah, Zat, kalau ngomongin dulu sama sekarang, berarti ini syariat Islam itu emang benar-benar sempurna kalau saya pikir. Karena hal yang seperti itu diterapkan ke sekarang sudah gak relevan lagi. Kalau dulu pekerjaan itu masih ada kurbannya, ada relevansinya dengan kehidupan. Kalau sekarang, misalnya kayak Rizko kerjaannya main game suruh kurban dengan game Oppo, kurban level, kurban akun ke masjid, ini akun saya kurbankan ya. Iya betul. Iya kan, sehingga Masya Allah Islam itu sudah membaca bahwasanya yang namanya profesi di masa depan itu akan berkembang, makanya kurbannya kemudian digeneralisir. Ya udah disatuin aja disatuin modelnya. aja. Binatang ternak kan gitu. Insya Allah ya berarti ya. Jadi kalau saya punya buah, nggak bisa saya kurban buah. Nih mangga nih banyak nih. Nggak bisa. Ya, jadi. Antum taruh mangga di depan rumah, kalau ada hewan yang makan ambil. Itu saat punya tetangga. Mau kurban malah nyuri. Set, lebih utama mana? Kurban atau akikah dulu? Kalau jawaban singkatnya bahwa tergantung waktu orang itu. Jadi maksudnya ketika dia anaknya lahir, dari itu 7 hari pertama kan sunnahnya itu yang paling sunnah kan di hari ke-7. Gitu, maka dia akikah. Tapi kalau misalnya udah lewat dari 7 hari kan sunnahnya sebenarnya kan 7 hari 7, itu 14, ya, kelipatan 7 ya. Tapi kan disepakati ulama kan yang diberi nama, dipotong itunya kan di hari ke-7. Maka ya sudah dia kurban saja. Kalau udah berlalu lama banget apalagi udah dewasa. Sebulan, udah dewasa kan gitu. Nanti aja gitu ya kurban. Karena momennya nggak bisa diulang. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bagaimana kalau dia sanggup dua-duanya, lakukan dua-duanya. Kalau di double niat bisa nggak? Nah itu tadi saya sampaikan. Bagaimana kalau satu binatangnya? Sebagian ulama mengatakan itu at-tasyrik. Jadi diniatkan dalam apa itu boleh nggak satu amal itu mengikuti amal yang lain. Ya. Ketika dia kurban, maka kan itu momentum kurban. Kemudian para ulama mengatakan boleh nggak dia niat tasyrik situ, namanya apa? Tadakhul. Niatnya niat untuk dapat pahala. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya realitasnya sebenarnya dia hanya mendapatkan yang dilaksanakan sebenarnya kurban, tapi dia pengen ya sekalian gugurin kewajiban akikah. Akikah ya ada yang membolehkan. Akikah sendiri kan dua-duanya karena harus dipahami bahwa akikah dan kurban itu sama-sama sunnah muakkadah. Jadi bukan wajib kan gitu.
Kalau muakadah nggak bisa didobel. Nggak itu tadi saya bilang bahwa kalau dia independen tidak terputus ya saya kan menyatakan bahwa ada yang mengatakan boleh gitu. Tapi kan dirinci kalau dia mampu beli 2 ya 2. Jadi dari kurban itu 2 dia. Bagaimana kalau nggak mampu? Ada yang mengatakan ya, boleh aja didobel. Tetapi ketika niatnya situ apa? Akhirnya atau kurban ya kurbannya aja gitu. Kenapa? Karena ulama mengatakan bahwa kurban itu asyaddu targhibah. Jadi itu dianjurkan itu lebih daripada akikah. Kenapa? Karena tiap tahun. Sampai Nabi nggak pernah meninggalkan tadi ceritanya gitu. Kalau akikah ya bisa jadi orang memang nggak mampu. Itu saking kalau ada yang mampu itu nggak, jangan apa kata Nabi. Kalau dia ada yang mampu, ada makna yang dia mampu tapi nggak maka dia bukan dari umatku katanya. Nah, batas mampu itu seperti apa, Ustaz? Soalnya mampu itu adalah kan hadisnya begini. Innamas shadaqatu an zuhrina. Sesungguhnya amal ibadah yang terkait dengan mengeluarkan harta yang sedekah, termasuk kurban ini itu kan an zuhrina, yang melebihi kelebihan nafkahnya. Apa itu? Ghina itu bukan kaya dalam konsep kapitalis. Tapi yang dia memiliki kelebihan untuk kebutuhan dia dan yang ditanggungnya. Untuk berapa lama jangkanya? Ya, dalam jangka seandainya besoknya, seperti zakat fitrah. Kan zakat fitrah itu siapa yang dia wajib? Besok masih bisa beli beras nggak? nggak? Itu dia dan dia dinafkahi itu dia. Sebenarnya orang yang sekarang ngaku miskin aja juga berkecukupan kalau pakai definisi ini. Iya. Makanya tinggal pendekatan kita. Bagaimana kita itu meluruskan pemahaman kita. Islam itu memandang ghina itu apa? Kaya. Bukan seperti definisi yang sekarang bahwa yang dia pendapatan per tahunnya segini bukan. Ghina itu foya sekarang. Iya, itu. Jadi kalau dia memilih kelebihan untuk dirinya dan keluarganya, nafkahnya itu dan kelebihannya itu mencukupi untuk beli kurban itu ya, itulah yang dikatakan itu. Ya. Ya, jadi artinya kalau yang udah memiliki kelebihan ya dia harus berkurban gitu. Oh, berarti siapa yang sehingga kemudian dikatakan berkecukupan buat besok masih ada dan ada nggak uang dari tabungannya seandainya buat beli kurban tuh bisa, berarti dia sangat muakadah. Gitu. Muakadah, iya, itu yang termasuk muakadah. Soalnya muakadah seperti itu. Makruh kalau nggak ngerjain. Jadi harus ada di antara keluarganya, baik istrinya itu berusahalah kan gitu. Kalau nggak dia istrinya. Kan nah, ngomong-ngomong masalah berkecukupan nih, Sat. Misalkan nggak berkecukupan atau utang dia. Pay letter. Pay letter. Beli kurban pay letter boleh nggak? Kredit. Kredit. Ya. Boleh nggak? Jadi pay letter tuh kredit nggak? Enggak ya. Kartu kredit. Pay letter kredit ya. Kartu kredit kan itu. Kredit. Ya. Jadi kita pertama harus hukumi dulu bagaimana hukum kredit melalui pay letter ini. Gitu yang dimana kita sesungguhnya beli kambing, nyicil atau kita kasih uang. Itu dulu. Kita dikasih uang. Ya berarti uang berlaku hukum qard. Yang dimana kalau kita kemudian kita cicil, ada tambahan dari itu, yang kita kan kasih uang nih, utang. Kalau ada tambahan misalnya harga kami 3 juta, ternyata kita kasih uang nih untuk beli itu, beli kami itu, ternyata nanti dibayar dapatnya 4 juta, jadi 4 juta, karena nyicil mungkin selama 1 tahun. Jadi yang bermasalah itu bukan utangnya dulu, boleh nggak utang itu sisi yang kedua. Yang pertama itu akadnya kita dengan itu. Kalau akadnya utang dan dia minta tambahan, itu nggak boleh. Itu riba. Niat nyari pahala malah dapat. Malah ada dosa dulu. Ya, dosa itu harus lebih dihindarkan daripada kan sunnah kan gitu. Iya, nggak usah lah kalau dapat dosa. Tapi kalau hal keduanya, boleh nggak dia utang untuk berkurban? Boleh. Nah, ini dirinci orangnya. Maksudnya, kalau dia berutang, dia itu kemudian memiliki potensi untuk ada nanti datang gitu. Baik dia utangnya kan, utang itu bisa 2. Baik dia utangnya kepada petani. Kan ada 2. Langsung dia kambing kok harganya berapa? 3 juta. Saya punya 2 juta, boleh ntar sejutanya ntar. Itu kan model pertama. Boleh kedua kan saya minjem Mas itu nih. Mas, saya mau kurban nih. Boleh nggak minjem uang saya cuma 1 juta? Boleh nggak minjem 2 juta? Ini kucing aja saya. Ini dari kurban. Kan modelnya begitu. Itu dibolehkan dengan syarat dengan syarat bahwa dia mampu. Dia mampu. Ada potensi, jangan sampai. Ada potensi. Misalkan kayak petani tadi. Oh ya, nunggu panen ini ya nanti tak bayar gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia jangan sampai dia memberatkan. Karena percaya begini, Allah saja kan nggak memberatkan kita. Kalau kita kemudian memberatkan diri kita. Gitu. Maka kadang-kadang dalam hal kurban ini kan
amal zahir, kelihatan. Di situ kita diujikan. Maksud saya begini. Kadang-kadang orang itu mau sampai ngutang yang sifatnya amal zahir, kelihatan orang. Biar untuk apa? Karena itu disitulah orang itu paling bisa dipuji gitu. Malah tapi kalau yang batin, kadang jarang dia tuh untuk bener-bener sampai begitunya gitu. Coba misalnya sedekah bisa. Kan itu adalah menata hati kita masing-masing. Bisa nggak kita itu diadakan pilihan gitu. Kalau saya tuh sedekah misalnya, nggak kelihatan. Bisa nggak saya sampai segitunya saya gitu nolong orang gitu. Apa? Kalau misalnya ada, ternyata itulah ujian kita gitu. Allah saja kan tidak mewajibkan kita. Artinya kalau kita nggak mampu jangan memberatkan kita gitu. Kecuali kita punya potensi misalnya kayak proyek yang baru cair setelah Idul Adha ya nggak masalah kan gitu. Itu dibolehkan gitu. Ya. Tetapi artinya ya dia kalau udah dia harus punya pola gitu. Ya maksudnya kalau dia per proyek ya dia mulai nabung biar maksudnya jangan dibiasakan gitu. Kalau bisa ya dia kayak waktunya kan setahun. Iya, setahun kan gitu. Sebenarnya ya. Terakhir ya. Terakhir Sat. Bagaimana pendapat antum mengenai perbedaan pendapat Hari Raya Kurban? Ini baru pertama ini kayaknya ya di Indonesia ya. Perbedaan. Enggak, udah beberapa kali. Perbedaan waktu. Idul Adha kan? Idul Adha. Udah beberapa kali. Oh iya, pernah ya. Kemarin Idul Fitri juga. Kalau Idul Fitri kan normal ya karena bulan ya penetapan pegangannya ini kan sama-sama terang gitu. Jadi ada beberapa perkara yang kemudian harus kita melakukan pendekatan. Yang pertama realitas. Memang realitas sekarang ya kemarin di negeri kita ini ditetapkan Idul Adha itu tanggal 10 Juli. Sedangkan official Saudi itu mengatakan 9 Juli. Juli kan gitu. Bertepatan 10 Zulhijjahnya bertepatan dengan 9 Juli. Jadi sama-sama 10 Juli sebenarnya. Iya kan benar kan? Iya 10 Zulhijjah versi Jadi kemudian itu yang pertama bahwa kemudian pertanyaan kenapa bisa berbeda? Oke. Gitu. Ini yang kemudian kita harus merincinya gitu. Gitu. Jadi dalam hal ini kan gitu, dalam masalah penentuan Idul Adha ini, itu ada kemudian ada khilaf para ulama, gitu. Khilafnya di sini bahwa apakah ru'yah Idul Adha, Idul Fitri itu sama dengan berlaku nggak kepada Idul Adha? Jadi itu pertama. Yang dimana itu juga ada khilafnya, maksudnya itu kan ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa jika ru'yah terlihat satu negeri, maka itu berlaku bagi negeri lain. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama, fuqaha ini mayoritasnya dari mazhab Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik. Itu jadi berlaku atau kita kenal dengan ru'yah global. Kemudian ada yang mengatakan enggak, setiap negeri itu memiliki ru'yah masing-masing. Ya, yang mengatakan ini itu juga khilaf. Berapa kadarnya? Jarak negeri itu apa? Ya, dengan realitas negeri sekarang dengan negeri dulu beda. Ya, negeri yang dimaksud ini. Kalau kita mau kalau kita mau konsisten dengan pendapat itu, apa negeri yang dimaksud dengan negeri situ? Yang terdaftar. Sekarang ternyata udah berubah maknanya. Pokoknya Nasruddin State sekarang kan gitu. Jadi kalau negeri itu tiga katanya. Ada tiga pendapat merincinya. Yang pertama berdasarkan ya perkataan orang bahwa saya tinggal di negeri Syam, oh dia bukan. Jadi urufnya mereka. Oh, uruf. Nah, yang kedua adalah berdasarkan iklim. Safar ya? Iya, itu. Yang kedua adalah iklimnya sama enggak? Oh. Jadi luas lagi itu kan. Oh, iklim. Tropis itu berarti satu ini itu negeri. Yang ketiga berdasarkan jarak safar. Yang boleh dia kosor. Ya itu kan juga hilaf lagi. Kalau kita ngambil jarak berarti kan 8 parsakh. 8 burut itu 16 parsakh. Sekitar 80 km itu. Oh, kayak sini ke Indomaret ya. Enggak. Jadi merincang itu. Jadi itu yang kedua. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa sebagaimana khilaf pada Idul Fitri. Sehingga kemudian bagaimana dengan Idul Adha ini?
yang mengatakan itu sama dengan itu. Artinya dia mengambil pendapat ya sebagaimana dia ngambil Idul Fitri berarti. Misalnya kayak di Indonesia ini. Berarti dia mengambil Idul Fitri ya mengakui bahwa ru'yah itu masing-masing. Ru'yah itu masing-masing. Tapi yang tadi catatan saya, dari mana kemudian bahwa negeri itu dimasuk dengan ya ini apa skupnya ini apa dari Sabang sampai kenapa nggak masuk Malaysia? Kenapa nggak masuk Malaysia beda ya? Malaysia beda tanggal 9. Itu sebelum kalau yang sekarang. Enggak, kasus Idul Fitri kemarin. Oh. Kan beda. Iya. Kenapa antara kita sama Malaysia berbeda? Iya. Rasnya sama Melayu kan gitu. Maksudnya kalau lebih dekat sebenarnya kita ke Melayu kan gitu. Kenapa kok bisa namanya Balat itu dari Pulau Sabang sampai Merauke. Kenapa Timor-Leste bisa jadi beda kan gitu. Paling dia dulu gara-gara mungkin lepas kalau dia beda terserah dia kan gitu. Maksudnya yang ini gitu. Ini yang harus kemudian sama-sama kok bisa kemudian akhirnya menurut saya itu distorsi. Kok bisa Balat itu namanya itu gitu. Kalau mau konsisten bahwa Balat itu dengan pendapat itu, maka ya sesuai dengan pendapatnya. Apa satu matlak itu apa? Ya dengan 3 tadi aja. Tapi ternyata udah beda lagi ada pendapat yang keempat ini gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam ketiga mungkin yang ketiga adalah pernah nggak berbeda pada masa sahabat Idul Fitri? Ya. Ya kalau kita melihat dalam riwayat memang ada hadis-hadis ya dari Ibnu Abbas, dari hadis Quraib ya, itu yang dimana Ibnu Abbas tidak menerima dari Muawiyah itu kan gitu. Dia menganggap ya saya tidak menerima persaksian itu, kita beramal dengan itu. Artinya memang ada perbedaan gitu. Pada masa itu memang ada perbedaan kan gitu. Berarti di Idul Adha ini kemarin pemerintah kita itu ngelihat tanggal 1 Zulhijjahnya berbeda. Iya. Dia menemukan tidak ditemukan ruqyah. Tidak melihat. Ini di negeri kita. Terus ruqyahnya mereka kan punya standar sendiri 3 derajat. Nah, itu. Ya. Tampil beda lah pokoknya ya. Jadi istiqmal jadinya. Padahal 30. Pikir saya kan belum tahu ternyata ada perbedaan Idul Adha yang kemarin-kemarin karena juga biasanya kan kita ngikut pemerintah sebelum ini. Nah, bukankah Idul Adha itu jauh lebih mudah daripada Idul Fitri? Karena kita tinggal ngelihat Arafahnya kapan nih? Iya kan, jamaah haji ini kapan nih? Ya udah besoknya, nggak usah ngitung-ngitung juga kita udah. Iya. Iya kan? Begitu, Ustaz. Dalam hadis kan disebutkan Idul Fitri itu adalah harinya orang-orang yang berbuka. Maksudnya setelah dia berpuasa kan dia makan-makan lagi kan gitu. Sedangkan Idul Kurban itu adalah hari-hari mereka yang menyembelih. Ya, di mana juga Idul Adha itu dikenal sebagai bulannya haji kan gitu. Ya. Kemudian ada hadis yang yang menyatakan bahwa untuk Idul Adha ini beda dengan Idul Fitri. Bahwa ini yang menentukan adalah penguasa Amir Makkah. Penguasa atau basaran Amir Makkah. Kenapa? Karena tadi benar terkait haji tadi Mas. Iya kan namanya bulannya aja udah Zulhijjah. Bulannya haji. Benar. Makanya kadang aneh gitu kok. Masa kita itu bisa beda kan gitu. Mereka dengan haji mereka misalnya di Makkah nanti itu tanggal 9 Juli. Masih kita beda. Kan masa kita masih sama-sama di universitas yang sama gitu kira-kira. Mungkin ada Mekah baru. Ya, atau macam ya. Ya mungkin ya. Makanya Borobudur kan. Ya. Kalau menurut antum apakah ini merupakan bagian daripada narasi deislamisasi dan monsterisasi agama yang seperti dikatakan oleh Ustadz Felix Johnson? Jadi ini ada di balik itu narasi gitu ya. Desakralisasi agama. Ya. Jadi memang bagaimana kita menyikapi ini kan gitu ya. Pertama ada hal yang kemudian kita harus sama-sama bergerak dari situ, yaitu bahwa sesungguhnya bisa nggak kaum muslim itu bersama-sama dalam Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau ditanya bisa, sangat bisa gitu. Jadi apa yang saya pahami ketika kenapa dulu Imam Syafi'i itu dengan matlak, ya ini yang saya pahami kan bahwa ini seakan-akan bahwa ketika dia sudah satu matlak nggak mendengarkan ru'yah, maka dia nggak ada apa lagi, udah terbebas dari situ. Kan pada saat itu karena kan
tidak seperti sekarang. Jadi dia nggak perlu mencari lagi gitu, udah batasan kamu pokoknya di ujung matras sana, nggak ngasih kamu kabar, nggak neruya, berarti kamu ikut dia. Kalau sekarang kan kita yang ada di Bogor aja dengan yang di Amerika kan udah saling ngasih tahu, maksudnya ini yang jadi kita tuh seberangkat bahwa bisa nggak kita disatukan gitu. Maksudnya beli kurbannya aja bisa online, masa tukar informasi aja malah sulit ya. Iya kalau gitu. Ya kadang kurbannya kita nggak tahu kan gitu, tapi kita yakin apa bisa kok gitu. Kita bisa. Jadi semangat untuk sama itu bisa. Dan kemudian yang kedua, kalau dikatakan sama itu bukan seperti yang dituduhkan orang bahwa nggak mungkin sama, bahwa kalau kita Idul Adha masa mereka masih malam udah sholat Idul Adha. Bukan itu maksudnya. Kan ada yang mengatakan bahwa masa sih mau sama? Ini misalnya kita kemarin Idul Fitri di hari apa kemarin? Sabtu misalnya. Kemudian apakah kita mau menyamakan orang itu di ketika sholat mereka sholat padahal mereka masih malam? Iya, karena bukan itu maksudnya. Bukan itu. Maksudnya itu ketika mereka sudah paginya lagi di situ mereka sholat, itu satu Syawal bagi mereka. Iya betul. Jadi kadang-kadang kok dipersulit gitu, enggak. Yang mengatakan sama itu juga bukan mengatakan bahwa siapapun di negeri muslim ketemu satu Syawal, terukailah bahwa siapa yang pertama kali waktunya sampai, kemudian yang lain itu sholat. Jadi malam juga dia sholat, bukan itu maksudnya. Jadi ini narasi-narasi gitu. Jadi lagi-lagi. Antum siap jadi diundang ya TV ya. Jadi memang ada satu hal yang kemudian membuat kita itu terkotak-kotak gitu. Betul. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan kaidah amrul imam amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam itu mengangkat khilaf. Pertanyaannya, imam pemimpin sekarang yang ada itu bukan malah menghilangkan perbedaan, malah menyulut konflik gitu. Menyulut konflik. Iya, menyulut konflik dia kan gitu. Maksudnya, ya kayak sekarang aja aneh aja. Kenapa nggak nunggu aja sama Mekah? Iya. Maksudnya kita coba ya mikir, aneh nggak nanti gitu. Padahal haji itu jelas kan tadi bilang haji ini bilang kok nanti mereka udah sholat kita nggak sholat kan gitu. Makanya tadi kalau dikatakan bahwa dikatakan sama itu mereka sholat kita sholat harus di waktu sama, bukan itu maksudnya. Tapi tersampainya kita pada waktu 10 Zulhijjah itu di waktu kita masing-masing gitu. Tapi tetap 10 Zulhijjah. Kalau ini kan udah beda gitu. Ya masa kita puasa Arafah ketika mereka ya kan 9 Zulhijjah berarti kan hari Sabtu itu. Kita itu puasa Arafah ketika mereka sudah Idul Kurban, gimana dia? Iya. Ya kan? Sedangkan itu kan hari kalau udah Idul Kurban kan berarti haram. Kan hari diharamkan puasa kan? Haram. Itu. Malah kita mulai puasa ya. Iya, malah Arafah ya katanya. Dan meyakini akan menghapuskan dosa. Malah dia benar enggak ya? Iya. Jadi jangan kaget kalau ada di Indonesia nanti ada kambing-kambing yang bunuh diri. Oh, kenapa itu? Karena dia memahami harusnya hari ini saya disembelih, kok nggak disembelih? Akhirnya dia nunggu-nunggu ya. Tapi yang uniknya ini yang paling beruntung itu tukang kurban. Kenapa? Karena menjadi panjang 4 hari. Oh, gimana? Ya 4 hari kan. Iya, jadi senang dia. Ya, jadi bukan 3 hari lah. 5 hari lah berarti kan. Mulai dari Sabtu. Ya, tambah 4 hari kan, tasrik 3 hari. Oh, benar. Ya, jadi dia nambah 1 hari intinya. Ya, bisa kurban. Dapat tambahan. Kan kurban itu 4 hari sebenarnya kan. Idul Adhanya dan 3 hari tasrik. Dengan ada bedanya jadi 5. Benar. Ya udah, closing statement Set. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah ini apa namanya? Perbincangan ini saya sebut waktu nih, sore kita nih ya. Serah Ustadz lah. Di sore hari ini ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi bulan Zulhijjah ini. Zulhijjah ini kan gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa ya. Jadi kita insya Allah kita tetap Idul Kurban itu di 10 Zulhijjah. Ya. Jadi dan itu di tanggal 9 Juli ya. Ya 10 Zulhijjah. Ya 10 Zulhijjah di tanggal 9 Juli. Ya berarti hari ini tuh tanggal 30 Juni itu sudah masuk berdasarkan apa? Kabar dari pemerintah kerajaan Saudi kan gitu. Saudi. Karena tadi mereka yang berhak untuk dan ini pendapat majelis ulama yang tadi saya bilang bahwa satu ru'yah berlaku untuk negeri lain. Jadi yang harus kita bangun itu bahwa kita kan gitu yang mungkin berbeda ya mereka
kita misalnya mengambil itu, kemudian kita jangan kemudian dikucilkan gitu, ini anti pemerintah. Padahal ya kita ini kan landasannya, ini ada nggak landasannya? Hujahnya ada, nggak dalilnya. Artinya kalau mengetahui kita berbeda, kemudian jangan diserang. Langsung tadi narasi-narasi tadi. Oh, anti pemerintah. Anti apa segala macam, enggak. Tinggal dikaji aja, benar nggak pendapatnya bahwa mengatakan bahwa ketika saya mengikuti pendapat ini, dan itu masuk ulama mengatakan bahwa berlakunya ru'yatul global, ya udah. Ya. Kalau kemudian dia mengambil pendapat ru'ya, ya sudah. Artinya kita tidak kemudian berkecil hati, ya sudah. Karena kebetulan jangan kemudian buat narasi kita itu tidak suka, tidak mau kan gitu. Padahal ya mana yang kemudian yang kita nggak terpaksa kan gitu. Banyak yang aturan itu yang dipaksakan, kayak sendal jepit nggak boleh kan gitu kan. Ya kita pakai sepatu kan gitu kan gitu. Ya. Oke, mungkin sekian teman-teman. Di sini udah kedengaran azan. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita khususnya ini nggak ada lagi masalah perbedaan-perbedaan kayak gini. Ya, kita semangatnya adalah bersatu, persamaan, apalagi sesama beragama Islam ya, bersakidah. Dan juga kita doakan buat teman-teman yang nggak mampu berkurban hari ini, besok bisa berkurban tahun depan ya. Tahun depan atau ada waktu sebenarnya. Masih ada waktu. 9 hari lagi. Yang belum berhaji kita doakan juga. Haji amin, amin ya Rob. Ya. Mungkin sekian, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.